Parlemen Indonesia mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh Forum Parlemen Muslimin Sedunia. Tadi beliau sudah berkunjung juga kepada Wakil Ketua DPR Pak Rahmat Gobel, dan kemudian tadi ke saya Wakil Ketua MPR, dan didampingi oleh beberapa anggota MPR dan anggota DPD. Jadi tadi mereka menyampaikan bahwa memang mereka menyelenggarakan kegiatan di Indonesia, dan karenanya berkunjung kepada Parlemen Indonesia, DPR, MPR, karena mereka juga akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mengenalkan organisasi ini ke Indonesia, tapi juga kepada masyarakat yang lebih luas lagi melalui beragam kegiatan yang akan mereka kerjakan di sini. Jadi tadi mereka menyampaikan tentang bahwa kita semuanya harus satu semangat untuk memperjuangkan demokrasi, demokratisasi, perjuangan melalui parlemen, meningkatkan kualitas pembelaan kita kepada kemanusiaan, kepada masyarakat yang tertindas, seperti masyarakat yang di Palestina maupun di Rohingya maupun juga di tempat-tempat yang lainnya. Dan mereka menegaskan bahwa perjuangan melalui parlemen adalah perjuangan yang penting untuk terus dikerjasamakan, disebarluaskan, dikuatkan, karena kita sepakat bahwa melalui demokrasi, melalui parlemen, maka banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk kepentingan kemanusiaan, termasuk juga untuk dalam konteks Islam, dan membuktikan bahwa Islam itu memang adalah rahmatil alamin, Islam itu tidak anti demokrasi, Islam itu membawa kepada segala yang baik. Tentu kami menyambut dengan baik, dan tadi mereka menanyakan tentang beragam pengalaman positif daripada berdemokrasi yang dilakukan oleh Partai Islam di Indonesia, dalam konteks ini adalah oleh PKS. Jadi saya sampaikan bahwa ya, alhamdulillah kita bersama dengan kelompok komponen partai-partai yang ada di Indonesia, kita bisa misalnya mengusulkan agar ada rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional. Itu menegaskan bahwa Partai Islam pun memikirkan bukan hanya tentang agama, tapi memikirkan tentang ekonomi warga bangsa. Kita juga mengusulkan tentang rancangan undang-undang tentang pelindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama. Itu menegaskan bahwa Partai Islam tidak hanya berpikir tentang ulama saja, tapi juga tokoh agama dan simbol agama dalam bentuk yang seluas-luasnya. Tadi juga kami sampaikan bahwa melalui MPR maka bisa dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga menghadirkan suatu ketentuan misalnya tentang pendidikan nasional kita berbasisnya adalah bukan sekedar mencerdaskan, tapi juga iman, takwa, akhlak yang mulia. Itu menegaskan kembali bahwa parlemen bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk menghadirkan kemaslahatan bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh warga bangsa negara di mana kita berada. Tadi kami sampaikan bagian daripada pengalaman Indonesia tentang hal semacam ini, sekaligus juga pastilah pengalaman tentang bagaimana kami, sekalipun PKS adalah bukan partai yang terbesar gitu ya, bahkan kami anggota kami baru 50, tapi bila kemudian kita memegangi nilai-nilai demokrasi dengan baik dan benar, maka Partai Islam tetaplah akan bisa diterima dan bersama-sama membangun bangsa, membangun negara, membawa kepada kemanfaatan, kemaslahatan, dan membuktikan bahwa Islam bukanlah radikalisme, bukanlah eksklusivisme, bukanlah intoleran, tapi Partai Islam adalah membuktikan tentang toleransi, tentang eksklusivitas, tentang inklusivitas, tentang kerjasama, menghadirkan perilaku berdemokrasi, dan karenanya menjauhkan dari segala bentuk terorisme dan radikalisme.